selamat sore mama semuanya. Hari ini kita akan live bersama Steph Kurniadi dari Foodies. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yang udah banyak banget ditanyain sama mama-mama semuanya, yaitu tentang peluang bisnis apa sih yang lagi bagus sekarang. Nah, kita invite Steph dari segera mulai karena mama-mama udah banyak banget nih yang dari kemarin gak sabar. By the way, ini kolom komennya aku matiin, tapi untuk yang mau tanya bisa langsung drop question ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab sama Steph di akhir live ini. Hai Steph. Halo, suaranya terdengar jelas nggak nih? Jelas-jelas, aman. Oke, sip-sip. Halo semuanya, mama-mama dan foodpreneur semua. Oke, Oke, hari ini Steph mau bahas sesuatu yang kayaknya dari kemarin tuh udah sering banget ditanyain ya sama mama-mama semuanya, yaitu peluang bisnis apa sih yang lagi bagus gitu sekarang, terus gimana cara lihat peluang bisnis. Oke lah, biar nggak ya. kepanjangan, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, terus kita langsung mulai aja. Boleh. Thank you, Erlin. Oke, teman-teman semua, foodpreneurs dan mama-mama foodpreneur semua. Perkenalkan ya, nama saya Stephanie Kurniadi, panggil Steph aja. Jadi sebenarnya saya itu adalah pecinta makanan ya. Jadi itu kayaknya alasan kenapa saya tuh ada di bisnis kuliner gitu sebenarnya. Jadi mungkin banyak nih mama-mama juga yang sebenarnya berangkat pengen berbisnis itu kan biasa paling gampang tuh dari hobi ya kayaknya ya. Jadi ada yang hobinya memang makan gitu ya, kayak saya, atau misalnya yang memang hobinya tuh bikin makanan gitu. Karena saya juga banyak banget ketemu sama pebisnis itu yang awalnya itu karena memang mereka seneng bikin makanan gitu ya, terus juga seneng ngelihat makanan mereka itu dinikmati oleh banyak orang gitu. Jadi banyak juga yang alasan berbisnisnya seperti itu. Nah, sebenarnya saya udah di bisnis kuliner tuh lumayan lah ya, kayaknya sih lumayan lama ya. Jadi yang seriusnya itu ada sekitar 6 tahun sampai sekarang berjalan. Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya itu juga nyambil ya bisnis kuliner gitu. Mungkin lah udah dari sekitar 10 tahunan yang lalu lah emang udah terjun di bisnis kuliner gitu. Jadi emang jatuh cinta dan rasanya belum mau pergi kemana-mana ya dari dunia industri kuliner ini. Gitu. Oke, jadi pas banget nih dengan pengalaman yang begitu panjang ya, Steph mau bagi-bagi gimana cara melihat peluang. Sip lah, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, Oke, ya. ada 8 ya? Jadi Ya. iya ada 8 nih yang hari ini saya mau share ya buat teman-teman foodpreneurs dan mamapreneurs semua tentang yang namanya peluang bisnis kuliner yang bisa dilakukan ya oleh kita sebagai perempuan atau enggak mamapreneurs lah istilahnya gitu. Nah, yang pertama ya, Erlin mungkin aku masuk ke yang pertama nih ya. Jadi sebenarnya banyak yang berbisnis kuliner itu tuh situasinya gitu ya. Kan ada orang yang memang latar belakangnya tuh pada saat berbisnis tuh segala sesuatunya resources-nya itu ada gitu ya. Artinya misalnya memulai berbisnis tuh modal gitu ya. Mungkin ada orang yang modalnya ada. Ada juga yang misalnya mereka secara knowledge gitu ya atau enggak network ya, misalnya kebetulan berasal dari keluarga yang berbisnis juga, pasti kan jauh lebih kebayang gitu. Tapi saya yakin juga ya sama seperti saya sendiri nih juga yang pada saat mau mulai berbisnis tuh nggak punya resources yang banyak atau tidak bermewah-mewahan lah istilahnya modal nggak punya gitu ya. Terus juga lingkungan orang tua saya tuh bukan pebisnis, jadi mereka ibu rumah tangga, kemudian juga karyawan swasta gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada influence lah ya untuk memulai berbisnis itu seperti apa. Nah, peluang bisnis kuliner pertama yang saya mau sebutin yang pertama ini adalah yang sangat cocok sekali buat teman-teman foodpreneurs atau mamapreneurs yang resources-nya tuh terbatas. Artinya modal nggak ada atau minim gitu ya. Kemudian juga wawasan belum banyak gitu. Nah sebenarnya harus gimana gitu. Padahal secara keinginan atau cita-cita, passion juga pengen gitu ya sebagai pebisnis kuliner. Nah yang pertama ini adalah peluang bisnis
yang menjadi istilahnya saya sebut sebagai reseller ya. Jadi peluang bisnis kuliner pertama nih yang akan kita bahas itu adalah menjadi reseller. Karena dengan menjadi reseller tuh banyak banget manfaatnya ya. Artinya satu, kita tuh bisa berbisnis bener-bener sebagai entrepreneur gitu ya, kita ya berbisnis, tapi kita tidak perlu keluarin banyak modal atau bahkan nggak perlu keluarin modal ya. Karena saya lihat banyak bisnis-bisnis kuliner atau brand dari suatu produk ya, di mana mereka itu memfasilitasi reseller mereka bahkan yang tanpa modal ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar kayak sistem dropship ya, atau enggak affiliate gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan sekali nih buat teman-teman yang mau memulai gitu ya, itu mengambil atau berbisnis kuliner dengan menjadi reseller gitu. Karena pada saat kita nanti udah terjun ya jadi reseller, nah itu juga saya sering pakai istilah nih, yang namanya kita jadi reseller itu sebenarnya lagi sekolah atau kuliah gratis gitu ya. Bahkan kita bisa dapat penghasilan dari apa yang kita lakukan, tapi juga kita bisa dapat banyak ilmu ya. Karena pilihan untuk menjadi reseller sekarang kan banyak ya. Ada brand-brand kuliner yang membuka sistem reseller, dan kita bahkan juga bisa mulai membandingkan nih, mana nih brand yang memang memberikan fasilitas edukasi gitu ya. Kadang-kadang brand yang serius dalam membangun reseller, jaringan resellernya itu, mereka bahkan menyediakan kan fasilitas untuk jadi lebih pintar lagi dari sisi digital marketing, dari sisi copywriting, dari sisi macam-macam deh, dari sisi nge-handle konsumen gitu ya. Nah itu yang saya bilang benar-benar itu yang namanya sekolah atau kuliah gratis gitu. Bahkan kalau misalnya kita bisa well perform gitu ya di pada saat kita menjadi reseller, tentu aja kita dapetin penghasilan tambahan kan gitu. Nah, jadi saran saya yang pertama itu adalah peluang bisnis kuliner yang bisa dilakukan oleh mamapreneurs adalah dengan mencari nih kira-kira memulai untuk menjadi reseller produk apa gitu. Di sini tuh sebenarnya pengalaman yang sangat berharga banget ya. Karena kita itu mungkin Erlin pasti tahu banget lah. Salah satu hal paling challenging kalau di dalam bisnis itu adalah sebenarnya menghadapi konsumen ya. Betul. Jadi dengan kita menjadi reseller itu sebetulnya itu latihan yang benar-benar akan bermanfaat banget ilmunya buat kita. Pada saat nanti kita memutuskan nih, udah kebayang nih selama setahun, 2 tahun ya, atau bahkan kalau teman-teman mamapreneurs belajarnya cepet, mungkin jadi reseller misalnya 6 bulan nih, udah dapet ilmunya gitu ya, udah kebayang, kalau customer tuh ekspektasinya seperti ini, kemudian produk yang bisa cepet gitu ya dimakan sama market tuh tipenya seperti ini gitu. Nah kalau ilmunya udah banyak, nah itulah saatnya mungkin mamapreneurs mulai berpikir, oh iya saya pengen punya brand sendiri nih, pengen punya bisnis sendiri gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah peluang bisnisnya adalah dengan menjadi reseller atau agent gitu. Oh ya, tambahan juga untuk poin yang pertama ini ya, kadang-kadang banyak juga saya punya temen ya, awalnya mereka cuma mau belajar jadi reseller gitu ya, tapi udahnya mereka sukses. Akhirnya mereka malah karena biasanya kan ada jenjangnya ya, jadi kalau misalnya kita jadi reseller, misalnya dalam 1 bulan tuh kita bisa bawa pulang bersih misalnya 1 juta, 1,5 juta gitu ya, ternyata cocok gitu ya sama produknya, biasanya pasti ada tuh jalur kita bisa naikin lagi ya pendapatan kita, misalnya jadi bisa bawa pulang per bulannya misalnya 5 juta, 6 juta ya, bersih gitu ya, kalau misalnya jadi agent misalnya, atau bukan tiba-tiba lah, istilahnya kita benar-benar mendapat polanya dan cocok dengan produknya, malah jangan-jangan kita malah berbisnisnya akhirnya menjadi distributor gitu. Karena kalau udah jadi distributor kan itu cakupannya luas banget ya, bahkan bisa lebih besar gitu ya secara penghasilan atau income dibandingkan misalnya kalau kita bikin bisnis sendiri gitu. Jadi benar-benar
secara opsi tuh sangat terbuka juga kalau kita mau berbisnis ya sebagai reseller atau agent ataupun distributor. Jadi ini yang pertama nih untuk Erlin dan teman-teman mamapreneur semua untuk peluang bisnis kuliner ya yang bisa dilakukan. Ya. Oke, kita lanjut dulu yang kedua kali ya, baru nanti kita recap. Ya. Nah, yang kedua nih lagi banyak banget diomongin ya, pasti mamapreneurs juga sering denger nih, yaitu namanya ghost kitchen ya. Jadi ghost kitchen ini tuh istilahnya banyak juga di luar sana ya, ada yang pakai cloud kitchen juga ya istilahnya. Nah, sebenarnya ghost kitchen ataupun cloud kitchen ini tuh secara pemahaman intinya adalah kita berbisnis kuliner ya, menjual makanan, menjual minuman, tapi kita hanya mengandalkan atau menjual produk kita tuh di online delivery aja gitu ya. Jadi kita nggak punya kursi gitu ya istilahnya, atau nggak punya layanan orang bisa makan di tempat kita gitu. Nah, kenapa sih berpeluang banget gitu ya? Karena yang namanya salah satu yang menjadi tantangan terbesar ya kalau di era sebelumnya untuk berbisnis kuliner itu adalah yang namanya modal ya. Karena bayangin aja kalau kita mau bisnis kuliner tapi harus punya modal untuk satu sewa tempat yang strategis gitu ya. Kemudian harus renovasi gitu area untuk konsumen yang harus nyaman dengan lighting yang nyaman gitu ya. Poster-poster yang menarik segala macam itu pasti butuh biaya gitu kan, butuh modal lah. Tapi dengan berkembangnya yang namanya online delivery ya, ini adalah salah satu hal yang menguntungkan banget buat kita yang ada di industri kuliner. Karena sekarang kalau kita mau jadi pebisnis kuliner ya, asal kita punya kompor, mau kompornya di dalam kamar juga kali ya. Itu bahkan kalau misalnya kita jualannya dessert gitu ya, mungkin nggak butuh kompor ya. Jadi sebenarnya asal kita punya tempat gitu ya, mau itu di rumah, di kosan, dimanapun, itu sebenarnya kita udah bisa jadi pebisnis kuliner gitu. Dengan konsep si Ghost Kitchen ini, artinya kita tinggal daftar gitu ya ke GoFood ataupun GrabFood gitu, ataupun platform online delivery lainnya gitu ya, yang mungkin kedepannya akan ada, dan kita berjualan deh lewat sana gitu. Jadi nggak perlu tuh yang namanya tempat strategis gitu ya, karena kita tinggal titikin aja supaya si Oke, ini sepertinya sinyalnya. Halo. Bentar untuk Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini kayaknya belum join lagi. Oke. Kita masih menunggu, maafkan terdelay sedikit ini. Oke, kita masih menunggu, belum terkonek lagi, mungkin ada problem di sana untuk sinyalnya. Ini ada yang nanya, ini nanti akan di-save kan? Yes, akan kita save dalam bentuk IGTV. So, kalau misalnya mau nonton lagi bisa. Ini kita masih menunggu, ini sepertinya ada sedikit error di networknya karena masih belum bisa connect lagi.
Oke, jadi tadi kita udah ngebahas dua hal ya, bahwa untuk berbisnis kuliner ada dua yang udah disampaikan oleh Steph. Yang pertama, peluangnya adalah untuk jadi reseller atau agen. Karena nggak jadi reseller atau agen, kita bisa apa namanya, kita bisa belajar gitu secara gratis, bukan gratis doang, malah dapat apa ya namanya, malah dapat ilmu tambahan tapi juga sekaligus dibayar gitu kayak, karena kita dapat penghasilan gitu. Jadi reseller atau agen ini buat kita yang mungkin modalnya masih terbatas, ilmunya masih terbatas, networknya masih terbatas, tuh bisa banget pakai uh, apa namanya, pakai si sistem ikut dulu reseller atau agent ini gitu. Nah, ini sepertinya sudah bisa lagi. Oke, kita lagi connect. Halo, entah kenapa terus. Oke, iya, udah jelas ya sekarang. Oke, oke, oke. Ya, Nah, ya. Lanjut ya oke, tadi ya. lanjut aja ya. Sorry, Bang. Kita lagi ngebahas soal Ghost Kitchen ya. Ya, kita lagi bahas soal ghost kitchen. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, yang kedua ini peluang bisnis kulinernya adalah kita berbisnis dengan model ghost kitchen ya. Jadi kunci dari kita bisa sukses berbisnis model ghost kitchen ini adalah kita tuh serius ya pada saat kita mengelola penjualan kita di GoFood ataupun GrabFood ya. Contohnya, misalnya kalau kita punya area yang kita harus masukin gambarnya, ya gambarnya harus menarik banget gitu ya. Jangan mau kalah sama brand-brand nasional, brand-brand internasional gitu. Karena untuk memiliki foto yang bagus sama desain yang bagus tuh sekarang udah tidak sulit gitu ya, karena ada banyak aplikasi desain kayak canva.com, kemudian aplikasi ngedit foto juga banyak banget ya. Jadi benar-benar kita bisa fotonya kayak difotoin fotografer profesional lah gitu. Itu banyak banget tools-toolsnya. Jadi mamapreneurs di rumah bisa ngulik aja di internet ya, gimana cara ngedit foto makanan yang bagus misalnya. Gimana cara atau tools yang digunakan untuk punya desain grafis yang bagus gitu. Jadi kalau kita serius di GoFood ataupun GrabFood ya, itu adalah cara kita untuk bisa meningkatkan penjualan kita, walaupun kita model bisnisnya hanya ghost kitchen aja gitu, walaupun kita benar-benar berbisnis dari dapur rumah gitu ya, ataupun dari dapur kosan kita gitu. Nah, karena customer di Indonesia ini udah terutama di kota-kota yang memang GoFood dan GrabFood-nya udah berjalan ya, itu mereka memang udah terbiasa banget untuk yang namanya membeli makanan melalui GoFood atau GrabFood, dengan mereka belum pernah melihat sebelumnya fisik outletnya kita gitu ya. Jadi itu udah marketnya tuh udah teredukasi lah. Jadi ini sangat besar peluang kita untuk bisa sukses di sana, walaupun kita itu tidak mengeluarkan modal yang terlalu besar di awal gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman pada saat melakukan atau menjalankan bisnis ghost kitchen-nya ini, Instagram-nya itu dikelola dengan serius juga gitu ya. Jadi pada saat mereka scroll-scroll gitu ya, misalnya yang radiusnya deket, kemudian mereka lihat brand kita, ada customer yang pengen ngecek ini sebenarnya brandnya nih kredibel atau enggak sih gitu ya. Pasti mereka akan buka Instagram-nya kita. Kalau tampilan kita di Instagram juga cantik lah ya, istilahnya, wah ini mah brand yang bisa dipercaya lah. Kita juga foto misalnya kru kita ya dengan pakai masker, dengan food safety proses yang bagus. Dengan begitu kita bisa mendapat banyak customer tuh di GoFood dan GrabFood, walaupun kita berbisnis dari dapur rumah ataupun dari dapur kosan gitu. Jadi ini yang kedua, untuk mamapreneurs bisa pikirin kalau misalnya mau berbisnis kuliner zaman sekarang apa ya, udah ghost kitchen aja gitu. Dan ilmunya banyak banget ya untuk memperdalam ataupun membuat supaya model bisnis ini bisa sukses gitu. Nah itu yang kedua. Yang kedua, oke. Kita lanjut ke yang ketiga aja kali ya, langsung ya. Boleh, boleh. Nah, yang ketiga ini itu potensi bisnis kulinernya adalah snack atau dessert ya. Jadi
ini tuh saya masukin nih dalam satu kategori ya, karena sebenarnya walaupun snack dan dessert ini bukan makanan utama ya, tapi ada datanya bahwa semenjak pandemik dan orang-orang ini banyak work from home gitu ya, itu yang namanya penjualan snack dan dessert itu malah meningkat gitu. Mungkin karena di rumah jauh lebih GJ ya, alias nggak jelas gitu ya, lebih banyak waktu juga. Akhirnya mereka yang namanya akses atau membuka handphone juga itu secara data tuh menambah 2 sampai 3 jam per hari ya. Jadi bayangin ya, pastilah ujung-ujungnya mereka akan lihat makanan-makanan dari para influencers, kemudian buka-buka marketplace gitu ya, akhirnya jajan-jajan lah istilahnya. Jadi ada datanya bahwa menunjukkan yang namanya penjualan snack, dessert ya, ataupun makanan-makanan di luar main course atau makanan utama itu meningkat sejak pandemik ya. Dan juga kalau ngelihat ya dari kebiasaan nih, ataupun bisnis-bisnis yang ada di luar negeri ataupun di Indonesia ya, banyak juga yang setelah pandemik pun mereka tuh masih akan menerapkan yang namanya work from home gitu. Jadi rasanya sih akan perubahan itu banyak yang bisa jadi permanen juga gitu ya, termasuk industri-industri nih atau jenis-jenis makanan yang pricing gitu ya pada saat pandemik ini akan menjadi akhirnya kebiasaan atau habit. Nah, teman-teman mamapreneurs juga nih yang kalau hobinya nongkrong di TikTok ya, itu juga mulai banyak kelihatan ya, banyak banget ya orang yang bisnisnya itu dessert gitu ataupun snack gitu, dan mereka berbisnisnya dari rumah gitu. Jadi ini potensi bisnis yang sangat-sangat visible dan menarik ya buat mamapreneurs bisa lakuin di rumah gitu ya, walaupun punya aktivitas juga bersama keluarga ataupun punya aktivitas yang lain, tapi bisa melakukan atau punya bisnis di snack atau dessert. Nah, keuntungannya apalagi nih kalau yang snack dan dessert ya? Keuntungannya adalah mamapreneurs bisa memilih produk-produk snack dan dessert tuh yang istilahnya bisa dikirim ya ke luar kota gitu. Jadi bahkan peluang yang dimiliki ya itu bisa lebih besar dibandingkan mamapreneurs misalnya buka satu store gitu ya yang secara fisik gitu. Misalnya secara fisik jangkauannya 4 kilo nih dari sekitar store kita. Tapi kalau mamapreneurs berbisnisnya itu snack ataupun dessert gitu yang bisa dikirim ke luar kota, bahkan populasi atau marketnya itu jauh lebih besar gitu ya, bisa apalagi kalau punya produk yang bahkan bisa dikirim lebih dari 3 hari ya, lebih dari 5 hari. Literally seluruh Indonesia itu adalah marketnya mamapreneurs. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk mengkonversi 0, sekian persen aja itu jumlahnya udah banyak banget gitu ya. Jadi peluangnya sangat besar. Dan paling unggul juga adalah karena kita bisa mengerjakannya secara online ya. Jadi bisa sambil mengerjakan aktivitas-aktivitas lain juga di rumah gitu. Nah, itu yang ketiga Erlin untuk peluang bisnis yang bisa dilakukan ya oleh mamapreneurs itu adalah mempelajari kategori snack dan dessert. Oke. Ini tadi kan ada data ya bahwa sejak pandemi itu malah naik ya. Tapi kayaknya memang sebenarnya orang Indonesia tuh sangat suka manis nggak sih gitu. Kayaknya kalau misalnya kita lihat ya gitu, kayak yang terakhir-terakhir booming tuh mostly kategorinya dari snack dan dessert ini ya, Steph ya? Benar. Dulu kan pernah ya ada eranya itu yang booming tuh yang pedes-pedes ya. Kayaknya yang pedes-pedes tuh udah gak mulai turun tuh. Tapi sekarang bener banget yang lagi istilahnya meledak ya, banyak meledak banget di online itu adalah justru yang manis-manis gitu. Mungkin nemenin di rumah tuh makan yang manis-manis sambil begadang gitu ya, sambil nyemil. Iya. Atau mungkin pengaruh tren dari boba juga kali ya, karena kayaknya sejak boba itu masuk kayaknya ya semuanya mulai masuk manis gitu, dessert beraneka ragam ya. Oke. Benar. Nah itu menarik banget sih. Aku jadi pengen sharing ya. Jadi terakhir waktu sebelum pandemik ya, itu kebetulan kan saya sama partner-partner kita survei gitu ya ke Taiwan ya. Jadi itu rajanya banget
dunia perdesertan dan perminuman kan gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ya, karena kan banyak yang bilang, oh kayaknya udah banyak banget nih ya pemainnya gitu ya. Apakah masih bisa bersaing atau enggak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya dibandingin sih kayaknya kita nggak ada 10% aja belum sih kayaknya dibandingin sama Taiwan yang jumlah populasinya juga lebih sedikit gitu ya. Tapi salah satu yang bisa membuat si industri ini bertahan adalah kalau si pebisnisnya pun itu tambah banyak dan akhirnya bisa bareng-bareng mengedukasi market gitu. Jadi kalau ada misalnya mamapreneurs yang pernah perhatiin, saya nggak tahu sih kalau ini masuk ke K-drama atau enggak, film-film dari luar nggak ya. Jadi mereka itu punya kebiasaan kan punya gantungan sendiri buat bawa gelas bubble tea ya, sampai segitunya. Karena yang namanya kebiasaan mereka itu adalah sepulang makan siang gitu, mereka pasti beli bubble tea or something sweets lah gitu. Jadi kalau dilihat di Indonesia sih itu udah mulai terjadi ya. Di perkantoran di Jakarta misalnya, pasti setiap kali makan siang sebelum mereka balik ke kantornya, mereka pasti beli jajanan gitu. Membawa sesuatu untuk mereka bawa ke kantor gitu ya sampai sore gitu. Dan kebetulan salah satu pembicara kita untuk conference tanggal 14 ini tuh itu ya dari Singputang ya? Dari Singputang, benar-benar. Jadi buat mamapreneurs yang belum daftar tuh kayaknya wajib banget ya daftar ya untuk acara Sabtu ini ya. Iya, soalnya nanti bakal bagi-bagi tips dari rajanya langsung lah. Kayak kita udah tahu kalau Singputang benar. Kayaknya udah terdengar seantero Indonesia gitu ya. Oke, kayaknya kita lanjut aja dulu kali ya, baru nanti kita kumpulin pertanyaan. Oke, mari kita lanjut ke yang keempat. Ya, yang keempat ini adalah peluang yang bisa mamapreneurs explore itu adalah healthy food ya. Jadi never underestimate healthy food di Indonesia ya, karena kan banyak yang skeptis juga ya. Kayaknya kalau jualan makanan sehat pembelinya dikit gitu ya. Ada tapinya nih ya. Tapinya nih ada beberapa. Satu, jangan salah kalau pembeli dari healthy food mungkin jumlahnya sedikit gitu. Tapi mereka itu satu tidak price sensitive ya. Jadi karena mungkin mereka punya kepentingan gitu ya untuk cari makanan yang lebih sehat, akhirnya mereka juga tidak ada masalah kalau misalnya mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak gitu ya. Nah itu yang menjadi keunggulan kalau mamapreneurs main di area healthy food gitu. Kemudian kalau misalnya customernya healthy food itu juga loyal ya. Jadi mungkin karena saking mereka susah cari pemainnya juga dikit mungkin ya, pemainnya masih sedikit. Kemudian juga mereka susah gitu ya nyari produk-produk yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Akhirnya kalau mereka udah dapet gitu ya, itu mereka akan loyal gitu. Jadi punya customer loyal itu adalah satu aset yang paling besar kayaknya ya dari satu bisnis gitu. Jadi peluangnya besar banget di healthy food ini gitu untuk kita ngembangin customer base kita sendiri. Kemudian kan kalau yang namanya ekspansi itu ada vertikal gitu ya, ada vertikal, ada horizontal juga. Kalau di healthy food itu kita bisa ekspansinya bukan menambah jumlah customer, tapi justru menambah jumlah pembelian mereka. Jadi contohnya, misalnya awalnya kita cuma punya varian misalnya salad gitu ya. Tapi karena si customernya ini loyal beli terus ke kita bisa menjalin relasi ke mereka dan kita menjual produk yang mereka butuhkan selain salad gitu. Misalnya kita jual smoothies gitu misalnya, yang sebenarnya salad sama smoothies ini kan tidak saling menggantikan gitu ya, tapi malah bisa menambah jumlah belanjanya mereka nih pada saat mereka menjadi customer kita. Terus juga never underestimate ya healthy food itu adalah kalau teman-teman perhatiin tren yang terjadi di luar negeri ya, terutama di Amerika, di US. Secara US itu adalah benchmark dari yang namanya industri kuliner ya, karena brand-brand kuliner yang skalanya dunia itu banyak sekali yang datangnya dari US ya.
Dan itu salah satu yang sekarang menjadi rising star itu adalah yang base-nya itu healthy atau paling populer sekarang itu plant based ya. Jadi kalau Mamapreneurs pernah dengar juga ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya lupa. Jadi yang salah satu menggemparkan dunia bisnis dan perkulineran itu adalah karena ada satu startup divaluasi sangat tinggi karena produk mereka itu dianggap sustain ya, artinya menjadi solusi secara global di masa yang sangat panjang karena mereka memproduksi daging dari plant based gitu. Jadi yang bikin juga meledak itu adalah karena si produk mereka ini digunakan oleh brand-brand yang besar-besar yang skala internasional ya, kayak Burger King, kemudian Dunkin Donuts juga ya. Mereka launch burger yang si dagingnya itu plant-based gitu. Jadi ngelihat dari tren yang terjadi di US itu, dan biasanya ya apa yang terjadi di US itu akan terjadi di beberapa negara lain dan juga di Indonesia itu dulu ya, waktu sebelum era digital itu kan mungkin 4-5 tahun ya baru tren di kita gitu. Tapi sekarang kalau di era digital yang terjadi itu pasti secara jangka waktu itu lebih cepat gitu ya. Jadi mungkin lebih kurang dari 5 tahun 4 tahun tren-tren itu pun udah terbangun gitu di Indonesia. Nah itu juga salah satu peluang. Jadi buat Mamapreneurs kan banyak nih yang misalnya berangkat dari passionnya itu memang di makanan sehat gitu ya, bisa jadi pertimbangan apakah memang ingin menjalani produk tersebut yang sebetulnya secara potensi pasar juga berpeluang ya, berpotensi gitu, tinggal mengetahui nih cara-cara ya, kemudian strategi yang diambil ya, kemudian detail dalam berkomunikasi, membangun komunitas dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget brand-brand yang base-nya juga healthy, yang juga sukses ya di Indonesia gitu, terutama karena mereka ngelola benar sih customer base-nya itu menjadi community gitu. Nah itu mungkin yang keempat, yaitu peluangnya adalah healthy food. Healthy food. Oke, kita sambung aja dulu ke yang kelima. Ya, yang kelima ya. Yang kelima ini kebalikannya ya. Nggak kebalikannya banget sih ya. Tapi yang kelima ini itu yang disebut dengan comfort food ya. Jadi sebenarnya Mamapreneur sih bisa yang namanya decision making di dalam bisnis kan faktornya macam-macam ya. Kalau saya sering cerita gitu ya, biasanya terdiri dari dua. Ada yang product base ya, ada yang market base. Kadang-kadang contoh nih misalnya product base itu adalah kita berbisnis kuliner, produknya tuh udah ada. Bisa dari misalnya kita karena mewarisi bisnis keluarga gitu ya, kan mau nggak mau harus ngejalanin bisnis di kategori itu nih karena resource-nya juga udah ada, asetnya juga udah ada. Atau misalnya product base juga bisa dengan berangkat dari passion tadi. Oh, saya sih pengen jadi pebisnis kuliner, pokoknya passion saya tuh misalnya dessert gitu, atau passion saya healthy food gitu. Saya kayak nggak bisa ngebayangin kalau saya ngejalanin produk lain gitu misalnya. Ya itu product base ya. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi banyak juga pebisnis yang masuk ke bisnis kuliner itu pendekatannya adalah market base. Artinya market banyaknya seperti apa gitu ya. Kemudian trennya ke arah mana gitu. Nah itu sama-sama bisa sukses ya, baik yang product base ataupun market base, tapi hanya saja masuknya dengan pemikiran yang berbeda. Nah, contoh atau arti dari comfort food itu sebetulnya adalah makanan-makanan tuh yang biasa dimakan oleh orang Indonesia ya. Keunggulannya apa kalau kita berbisnis comfort food ya? Satu, literally ya, ini nggak ada mereknya juga orang akan beli ya. Jadi misalnya Mamapreneurs iseng nih ya, ingin membuktikan apakah jual gorengan itu bisa langsung hari itu juga terjual gitu ya. Jadi ngegoreng ya yang shiny, yang enak gitu ya, kemudian buka lapak di depan rumah gitu misalnya, atau nggak di depan sekolah anak gitu ya, atau di tempat umum lah gitu ya. Nah itu ada aja yang beli gitu, walaupun kita nggak punya merek gitu ya. Terus kita juga ya bisa dibilang bahkan kalau kita nggak punya diferensiasi sekalipun akan ada aja yang beli gitu ya. Nah itu adalah contoh dari kalau kita mau berbisnis itu dengan kategori comfort food. Artinya makanan-makanan yang sangat umum ya, atau disukai atau menjadi kebiasaan sehari-hari orang Indonesia. Comfort food itu di beda-beda negara pasti beda-beda ya comfort foodnya. Terus juga
beda-beda daerah kadang beda-beda juga gitu. Makanya kita perlu tahu nih comfort food dari market yang mau kita sasar ini apa aja. Dulu waktu saya pertama berbisnis yang 2013 dulu, kita pernah melakukan research. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu dalam 1 minggu itu mereka makan tuh itu aja. Jadi digilir gitulah. Ayam, soto, sate, nanti ayam lagi, nanti apa-apa. Pokoknya sebenarnya makanan comfort food orang Indonesia itu ya less than 10 jenis lah gitu yang kita makan, itu lagi gitu. Nah, kalau teman-teman mau berbisnis di kategori ini, keunggulannya adalah tidak perlu effort yang lebih ya untuk mengedukasi customer gitu. Pengalaman pribadi, salah satu bisnis yang saya sama teman-teman dirikan itu adalah nasi goreng ya. Jadi kalau orang mau makan nasi goreng itu mereka tuh nggak terlalu mikir. Jadi apalagi bapak-bapak kan kadang-kadang mungkin relate banget lah mamapreneurs ya. Udah lihat menunya berlembar-lembar akhirnya pesennya nasi goreng juga gitu kan. Rata-rata bapak-bapak begitu gitu. Nah, itu contoh bahwa berbisnis di comfort food ini enaknya seperti itu. Marketnya tuh besar, kemudian juga less effort lah kita untuk mengeducate market. Apalagi kalau kita lengkapi ya dengan yang namanya strategi diferensiasi yang kuat, kemudian kita bangun brandnya sehingga positioningnya juga bagus, masuk ke celah atau area yang belum digarap gitu ya. Kemudian juga punya produk-produk unggulan yang walaupun sama-sama comfort food tapi punya twist gitu ya. Jadi itu bentuk dari diferensiasi produk. Contoh misalnya sama nih comfort foodnya jual cireng gitu ya. Cireng di mana-mana banyak banget cireng. Tapi kita twist dengan apa nih si diferensiasinya? Misalnya cireng tapi pas dimakan dalamnya saus mentai misalnya ya yang lagi booming gitu misalnya. Atau enggak digigit boba juga boleh kali ya karena bobanya lagi ngetren di mana-mana misal gitu. Nah, itu contoh dari diferensiasi atau twist gitu sehingga kita jadi dapetin double benefit tuh. Kita bisa jual less effort karena orang udah tahu oh ya cireng seperti itu udah punya ekspektasi dan kita juga bisa bangun word of mouth-nya. Jadi orang banyak ngomongin tentang produk kita dan kita tidak perlu usaha yang lebih ya untuk membuat mereka itu mencoba produk kita karena ya itu tadi comfort food orang udah terbiasa dan tidak ada lagi barrier gitu. Nah jadi itu adalah yang kelima ya, jadi ide buat mamapreneurs ya untuk peluang berbisnis kuliner yang kelima. Oke, kalau misalnya comfort food berarti mungkin yang paling sempat booming kemarin kayak cireng rujak kali ya. Itu termasuk comfort food yang didiferensiasi ya. Benar. Karena sebenarnya nah ini juga menarik ya di industri kuliner itu kayaknya memang udah tidak ada lagi sesuatu yang benar-benar baru kan, tapi gimana caranya kita pas launching ke market itu ini sesuatu yang baru gitu. Padahal ini sih udah ada juga gitu. Nah, itu tadi twist-twistnya tadi gitu. Ya. Kan kadang-kadang ada juga apa bedanya penyet sama ayam geprek ya. Ya, sama-sama ayam yang di tapi ya tetap aja ayam geprek sesuatu yang baru karena sebelumnya ayam penyet udah lama gitu tapi sesuatu yang baru misalnya ayam geprek nanti ada ayam apa lagi gitu ya. Karena orang Indonesia yang itu dari Senin sampai Minggu makan ayamnya sering gitu kan. Iya. Oke, aku recap dulu kali ya sedikit ya. Tadi jadi so far udah ada 5. Yang pertama adalah reseller, karena reseller itu kita kayak belajar gratis, bahkan bukan belajar gratis lagi, kadang-kadang belajar tapi dibayar gitu ya, karena kita dapat penghasilan tambahan juga. Plus sebelum kita, karena kalau misalnya belum punya wawasan yang cukup atau merasa belum punya modal gitu, kadang-kadang kan langsung terjun juga bahaya gitu ya. Kayak bisa-bisa malah rugi lah gitu. Jadi reseller ini salah satu peluang yang paling aman gitu ya, Steph ya. Terus yang kedua adalah Ghost Kitchen. Ini kayaknya yang lagi terkenal banget gitu. Kayak dari kemarin juga mungkin banyak mamapreneur juga yang masih bingung sebenarnya Ghost Kitchen tuh apa gitu.
Jadi tadi juga Steph ada jelasin bahwa Ghost Kitchen itu pokoknya via online delivery, jadi nggak ada tempat dine-in-nya, makanya lebih less modal, ibaratnya di kos-kosan juga bisa gitu, asalkan ada kompor atau bahkan cuma ada kulkas kalau bikinnya dessert box gitu ya, itu bisa. Dan kunci suksesnya adalah tadi mengelola penjualan di GoFood dan GrabFood-nya dengan gambar yang menarik, pokoknya harus bisa bersaing sama brand-brand yang udah besar gitu ya. Dan Ghost Kitchen ini juga sekarang kan banyak banget yang jadi booming gara-gara cuma sekedar Ghost Kitchen ya kayaknya ya. Iya benar. Dan pengembangannya tuh macam-macam, bisa kayak jadi sistem berlangganan gitu ya, atau enggak buka cabang ya, kemitraan atau franchise tapi Ghost Kitchen gitu. Jadi sebenarnya pengembangannya juga sama-sama besar. Besar. Oke, jadi peluangnya ini besar banget buat mawapreneur semuanya. And then terus ini masuk ke kategori makanan, snack dan dessert, karena memang sejak pandemik malah ada data yang menyebutkan bahwa ini penjualannya meningkat. Terus bisa dikirim keluar kota, jadi marketnya nggak kecil gitu ya, luas banget. And then healthy food, karena healthy food itu meskipun mungkin marketnya lebih kecil, tapi sangat tidak price sensitif dan sangat loyal. Jadi tadi kalau dari Steph, itu untuk apa ya, paralel gitu ya, untuk ke atas, untuk memperbesar basket size instead of menambah jumlah customer. Jadi komunitas, apalagi plant base ya, plant base itu juga lagi rising banget. Dan yang terakhir tadi adalah comfort food, karena marketnya udah teredukasi, istilahnya udah makanan yang sering dimakan sama orang Indonesia, cuman di twist aja sedikit. Oke, kita lanjut ke yang ke-6. Dan kalau Mama mau ada pertanyaan, boleh di-drop ya questionnya. Ya. Oke, yang keenam ya. Yang keenam ini bisa jadi mamapreneurs udah jalanin atau misalnya berpeluang nih untuk menjalankan, yaitu menjadi supplier ya. Jadi jangan stuck juga gitu. Kalau yang namanya bisnis kuliner tuh harus ke end customer gitu ya. Mungkin mamapreneurs pernah dengar istilah ada yang namanya B2B ya, business to business, B2C, business to customer. Jadi kalau kita jualan langsung ke end customer, retail gitu ya, artinya ke pembeli, pengkonsumsi langsung, itu namanya B2C ya. Tapi kita juga bisa berbisnis B2B di bisnis kuliner ya, sebagai supplier. Dan catatannya adalah omset dan keuntungannya itu tidak kecil ya dengan menjadi supplier gitu. Tapi malah kadang-kadang kepusingannya lebih sedikit ya. Karena kalau yang namanya handle customer kan kita harus bangun brand, kita harus punya pelayanan ya, kita harus sosial medianya cantik gitu ya, macam-macam lah tuntutannya ya di bisnis ke customer gitu. Tapi di bisnis kuliner yang juga secara peluang bisnis ini besar adalah menjadi supplier. Jadi saya sendiri itu punya bisnis-bisnis yang berperannya menjadi supplier. Jadi kita menjual makanan ya, bisa jadi sudah jadi ataupun setengah jadi. Kemudian customer kita siapa? Customer kita adalah restoran ya, restoran, kafe, atau siapapun yang berbisnisnya langsung ke customer. Karena si restoran ataupun kafe ini pasti menginginkan proses yang sederhana pada saat mereka menjalankan bisnisnya. Misal, alangkah pengennya mereka kalau misalnya punya yang namanya Ghost Kitchen gitu ya, ataupun punya restoran, di dapurnya itu benar-benar tinggal buka packaging ya, kemudian dipanasin, kemudian di-serve gitu. Nah, itu indah banget buat yang punya restoran, karena dia nggak harus mengalami kerugian karena bahan baku yang rusak, mereka nggak harus memiliki SDM dengan jumlah yang banyak gitu ya, sehingga cost-nya besar. Bahkan kalau di luar negeri ya, kebetulan setahu saya kalau di Indonesia teknologinya masih mahal, tapi kalau di luar negeri itu udah banyak makanan yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama tanpa harus didinginkan atau tanpa harus di frozen gitu ya. Jadi secara cost distribusinya juga rendah gitu ya. Kemudian juga akan sangat simple banget. Jadi costnya sangat rendah bagi pemilik restoran atau pemilik kafe gitu. Jadi mereka benar-benar tinggal buka kemasan, habis itu mereka serve gitu. Nah, disitulah peluang yang namanya menjadi supplier itu besar banget, karena pasti si restoran-restoran yang jumlahnya makin lama makin banyak ini juga membutuhkan orang yang supply ke mereka gitu ya. Misalnya cabe itu bagi pemilik bisnis, mungkin mamapreneur ada yang relate, udah harganya naik terus, banyak waste-nya gitu ya. Jadi banyak restoran-restoran yang juga udah mulai
di restorannya itu udah pakai cabai yang udah jadi gitu ya. Mereka nggak mungkin bikin sendiri, tapi mereka cari supplier. Jadi bisnis-bisnis yang mau memproduksi nih misalnya sambal-sambal yang udah dimasak. Nah, karena minyak itu kan bisa membuat sambal tahan lama, kemudian di-pack misalnya ya per satu sajian gitu ya. Nah, itu bisa tuh dijual ke restoran-restoran dan itu banyak banget yang butuhkan. Cabai itu hanya salah satu contoh, banyaknya banyak banget sih ya. Dari mulai misalnya ayam marinasi ya, teman-teman mamapreneurs, misalnya ada yang punya resep jagoan ayam marinasi. Nah, jangan cuma keidean dijual ke customer aja, tapi bahkan ayam marinasi itu yang udah mateng, udah berasa di restoran tinggal dikukus ulang atau digoreng ulang, itu bisa dipasarkan juga ke restoran atau kafe. Jadi marketnya bisa luas ya, kita bisa ke customer juga, bisa juga ke restoran sebagai kita menjadi suppliernya gitu. Nah itu yang ke-6, Herlem. Oke, ini idenya fresh banget nih. Mungkin nggak kepikiran ya mama-mama semuanya bahwa kita bisa banget malah supply ke restoran lain gitu ya. Jadi kita brandnya memang nggak muncul, tapi secara omset nggak main-main. Karena restoran itu yang istilahnya, iya, restoran itu heboh berbranding dan berjualan, kita ikut terima bagiannya gitu ya. Oke, Benar, ini ide benar. bagus banget tuh. Nah, mungkin ada yang langsung kepikiran nyatet gitu ya, langsung kayak wah ini beli resep bisa beli pakai resep chef mama, nggak perlu bilang-bilang, nggak apa-apa jual ke restoran ya, karena restorannya juga mungkin nggak sempet untuk bikinnya ya gitu. Benar, Oke, benar. bisa lanjut ke yang next, seru nih ini yang nextnya, Ya, tips berikutnya. oke, yang tips berikutnya yang ke-7 ya. Yang ke-7 ini tipsnya itu adalah bukan tips, idenya adalah Ya, minuman peluang kekinian ide. ya. Ya, Jadi nah ide ini peluang nih. untuk bisnis buat mamapreneurs adalah minuman kekinian. Ini sama ya latar belakangnya itu karena saat ini habit customer ya di Indonesia itu udah mulai mirip ya sama customer-customer di negara-negara Asia lainnya ya, kayak tadi ya di Taiwan, di Singapura, di Korea gitu ya, di mana mereka itu ya kayaknya 3-4 tahun terakhir ya kayaknya yang namanya minuman itu jadi kayak syarat perbaikan mood setiap hari gitu. Ya, Setiap makan apa gitu ya, minum apa, minum ini, minum itu. Dan sisi entertaining dari si minuman kekinian ini pun udah nggak hanya bisa dinikmati di level customer yang target market middle up, tapi juga middle yang middle juga ya, atau enggak menengah ke bawah itu juga menciptakan habit seperti itu gitu. Jadi mulai menjadi produk dalam tanda kutip tuh generic, artinya gimana sisi positifnya adalah mereka itu tidak terlalu punya kayak fanatik ya, tidak fanatik ke satu brand tertentu, tapi mereka itu lebih terbuka untuk mencoba produk atau brand yang baru gitu. Selama tadi kita bisa meyakinkan mereka bahwa brand kita itu layak untuk dicoba ya. Melalui apa? Melalui foto yang bagus ya, desain-desain yang bagus. Jadi industrinya kan udah mulai kebentuk. Jadi orang tidak akan saat ini ya tidak ada satu fanatisme di mana kalau dia makan bubble tea maunya hanya dari satu brand itu aja gitu. Karena saking pemainnya mulai banyak, jadi orang lebih terbuka gitu. Cobain yuk, di situ ada kemarin gue lihat ada desainnya lucu tuh gitu ya. Misalnya brandingnya kita pakai tokoh-tokoh kartun gitu ya, yang bikin target market tuh lebih ingin gitu untuk mencoba, kayaknya lucu nih, kayaknya menarik nih ya dari fotonya segala macam. Nah itu bisa jadi penetrasi awal tuh, selama kita memang memperhatikan juga ya dari sisi kualitas gitu, karena customer hanya akan balik lagi kalau misalnya kualitas produk kita juga baik gitu ya, sesuai dengan ekspektasi customer. Jadi minuman kekinian ini sangat bener-bener peluangnya masih besar, karena di Indonesia itu walaupun udah mulai banyak, tapi tadi marketnya makin lama makin besar, juga membuka peluang pemainnya pun tambah banyak, marketnya pun juga cukup besar gitu ya untuk bisa bersaing gitu. Kayaknya di Mamapreneurs kemarin ini sempat lihat juga ya ada bubble tea ya kayaknya di Chef Mama ya. Chef Mama bubble tea belum, tapi ada latte kekinian ya kemarin. Oh iya benar-benar. Jadi minuman ya base-nya susu gitu ya. Kemudian juga kalau sempat beberapa
tahun lalu kan sebetulnya kopi ya, tapi kopi itu kan punya keterbatasan, nggak semua orang minum kopi, kemudian juga dari sisi batasan usia juga cukup banyak, tapi mulai masuk nih ke yang namanya minuman kekinian, range market itu lebar banget, bahkan sampai anak SD pun bisa jadi target market kita. Dan kayak minuman kekinian ini tuh salah satu yang bisa lebih gampang dikreatifin gitu ya, karena nggak terlalu, mungkin karena resepnya tuh nggak terlalu ribet gitu ya. Kalau kayak apa ya, kita lihat belakangan gitu ya, kayaknya kan ada aja muncul banana kayak taro kayak gitu ya. Cendol ya. Iya betul. Iya. Oke, jadi minuman kekinian ini bisa banget jadi salah satu opsi karena marketnya tadi makin lama makin lebar, plus juga variasinya makin lama bisa makin banyak gitu ya. Dan Indonesia kayaknya habitnya udah mulai terbentuk untuk mencari ya secara data. Oke, ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir. Semoga nggak membuat mamapreneurs tambah pusing karena pilihannya banyak banget ya. Jadi yang terakhir ini adalah peluang untuk berbisnis ya di kategori small outlet atau gerobak ya. Jadi never underestimate this category juga ya, karena ini ada sebuah kategori yang satu mudah ya untuk dieksekusi, cenderung lebih mudah untuk dieksekusi karena kan tidak membutuhkan modal yang besar. Kalau kita harus punya satu fisik outlet gitu ya, itu modalnya lumayan ya, kita harus sewa, kita harus renovasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita apa istilahnya small outlet ataupun gerobak ataupun booth ya, jadi model bisnis ini tuh peluangnya itu karena bisa dikembangkan dalam jumlah yang banyak. Nah, salah satu ya, kebetulan saya juga ada bisnis dengan model bisnis seperti ini. Ini lagi sangat cocok-cocoknya karena di Indonesia ini banyak yang lagi karena pandemik gitu ya, mereka membutuhkan apa istilahnya bisa dibilang tuh penghasilan gitu ya, karena dengan kita ada di industri ini sebetulnya punya keunggulan si customer-nya itu tidak terlalu high expectation ya. Kalau kita bisnisnya coffee shop gitu misalnya atau enggak cafe gitu ya, customer tuh high expectation ya, oh saya harus melayani dengan senyum, kemudian harus tempatnya dingin, ini itu segala macam. Tapi keunggulan dari kita kalau misalnya berbisnisnya booth gitu ya ataupun gerobak gitu, itu customer itu kayak transactional aja gitu. Jadi kalau produk kita enak, mereka tuh ya transactional aja gitu. Ya udah pengen beli tahu goreng, biasa kalau pulang dari kantor gitu ya atau enggak dari rumah orang tua mau ke rumah, udah ada tempat langganan, ya udah dia akan mampirnya ke situ-situ aja. Dia nggak terlalu high expectation ya, tempatnya harus ini gitu segala macam. Yang penting makanannya enak. Nah sebenarnya peluangnya di situ. Dan kalau nanti mamapreneurs lebih lanjut bisa belajar tuh dengan yang namanya sistem kemitraan ya, atau istilah yang lebih umumnya kan franchise, tapi lebih tepatnya kita menyebut dengan sistem kemitraan bisnis ya, di mana kita bisa menjual si model bisnis kita ini ke orang-orang yang lagi butuh penghasilan gitu. Jadi kalau teman-teman mamapreneurs inget ya sistem taksi, sopir taksi kalau zaman dulu inget. Jadi mereka itu bisa mencicil taksinya pada saat mereka bekerja. Sama tuh misalnya awalnya gerobaknya kita yang modalin, tapi dengan berjalannya waktu mereka bisa cicil gerobaknya ke kita, kemudian akhirnya mereka menjadi pebisnis. Bahkan kita juga bisa jadi menambah jumlah pebisnis ya akhirnya gitu. Belum lagi misalnya kita nemu misalnya partner yang mau beli master franchise gitu ya, atau enggak kemitraan secara keseluruhan. Wah karena tahunya mamapreneurs enak dan sukses misalnya di daerah BSD nih terkenal gitu ya, punya 20 gerobak misalnya. Nah nanti ada orang yang mau jual juga misalnya di daerah Kelapa Gading atau Tanjung Duren gitu ya, beli sekaligus license untuk 20 gerobak juga gitu. Nah itu peluangnya juga besar walaupun kayak cuma gerobak gitu ya, tapi di situ juga nilai bisnisnya juga gede banget dan potensinya besar. Makanannya bisa macam-macam banget, bisa mamapreneur sambungkan tuh dengan yang comfort food tadi ya, karena kalau orang Indonesia pulang dari mana gitu kan ya, lihat kanan kiri stop mobil di mana nih, stop motor di mana gitu, pasti mereka punya kebiasaan bawa bungkusan lah pulang ke rumah kan gitu. Dan bisa juga disambungkan dengan adanya online delivery ya. Jadi walaupun
sekarang ini gerobak gitu ya, rata-rata gerobak itu pun juga ada di GoFood dan GrabFood gitu. Oke. Ya, ini ngomong-ngomong soal small outlet atau gerobak, kemarin kan sempat ada ke Bandung. Di Bandung lagi hits banget itu ya, tahu kriuk gitu ya. Kayaknya banyak Iya, banget yang jual gerobakan segala macam jenis tahu benar-benar. kriuk gitu ya. Ya, jadi ini salah satu ide buat mama planner juga, bahwa peluangnya itu bisa gede banget. Oke, ini udah 8 sebenarnya. Kalau misalnya mama planner mau ajukan question, boleh, karena waktunya kayaknya udah tinggal sebentar lagi, boleh langsung drop di kolom question. Eh, kita coba recap dari awal ya. Jadi peluangnya ada 8. Yang pertama adalah jadi reseller atau agent, apalagi kalau misalnya masih mau belajar dulu gitu ya, kita bisa jadi reseller atau agent. And then yang kedua bisa jadi ghost kitchen, karena nggak perlu pakai modal besar gitu, yang penting ada tempat, bisa jualan lewat GoFood, lewat online gitu ya. And then snack dan dessert, karena kategorinya gede banget, orang Indonesia juga memang suka manis gitu. And then terus itu bisa dikirim keluar kota, jadi market lebih besar. Healthy food, karena meskipun marketingnya lebih kecil tapi loyal dan tidak price sensitif ya tadi ya Steph ya. Terus udah gitu comfort food, karena orang Indonesia udah sangat familiar, kayak contohnya si tahu tadi gitu ya. Kayaknya orang Indonesia sih sama yang namanya tahu goreng udah nggak perlu diedukasi lagi. Plok aja. Ya langsung bungkus aja gitu. Terus supplier ya, karena itu bisa jadi kayak orang lain yang jualan, kita supply ke restoran, supply ke pebisnis lain gitu ya. Jadi itu kayak sharing ekonomik lah ya gitu. And then minuman kekinian, karena ya namanya kekinian gitu lagi hits banget. Dan buka small outlet atau gerobakan yang mungkin nantinya bisa jadi sistem kemitraan gitu ya. Oke, dari Steph ada tips and trick lain yang mau dibagikan kah? Gitu, karena ini kan tadi sebenarnya poinnya tuh lebih banyak di kayak kita harus tetap apa ya, bisa bersaing gitu ya sama brand besar meskipun kita buka rumahan sekalipun gitu ya. Jadi berarti Iya. brand tuh penting banget. Membangun brand tuh tetap penting ya, meskipun kita buka yang istilahnya ala-ala gitu ya, tapi brand tetap harus diperhatikan ya, Steph. Ya, jadi sebenarnya ya inti utamanya sih kita tahu ya bagaimana cara menjalankan bisnis gitu, dan ujung-ujungnya kan ilmu yang harus kita punya. Karena walaupun kita tidak secara sengaja gitu ya membangun brand yang sophisticated gimana, tapi kalau selama proses kita baik, produk yang kita sajikan baik, layanan kita baik, supply chain kita baik, itu sebenarnya brandnya akan baik secara sendirinya gitu, dan akhirnya menjadi word of mouth, konsumennya juga loyal. Oke. Oke. Nah, ini juga salah satu yang banyak ditanyakan. Wajar nggak sih kalau misalkan, jadi wajar nggak kalau misalnya sedang berjualan, biasanya sering banget kayak itu di awal tinggi banget, apalagi kalau misalnya sesuatu yang kekinian ya, di awal tinggi banget, terus begitu turun. Nah, saat itu terjadi, apakah perlu melihat peluang baru atau berusaha menstabilkan sambil lihat peluang baru, atau gimana nih tips and triknya dari pengalamannya Stephanie? Oke, nah Mamapreneurs di Foodies banyak materi ya. Ini sebenarnya ada teorinya, tapi kayaknya bagus tuh kalau ada sesi satu lagi karena agak panjang. Intinya kalau misalnya kita tuh yang namanya bisnis kuliner, kalau di awal-awal buka banyak yang beli itu sangat-sangat wajar. Karena di customer itu ada yang namanya tipe inovator. Mereka selalu pengen beli sesuatu yang baru. Tapi Mamapreneurs harus hati-hati kalau ternyata customer itu tidak balik lagi ya, karena bisnis yang bisa sustain adalah bisnis di mana customer itu mau beli berulang, kemudian mereka mau merekomendasikan. Seringan bisnis kita kalau di awal tuh banyak pembelinya tapi udahnya nggak banyak pembelinya, turun terus, itu bisa jadi karena ada satu ekspektasi atau ketidakpuasan, macam-macam harus di breakdown, harga, rasa, pelayanan, macam-macam lah, sehingga orang yang beli pertama kali tuh tidak berhasil merekomendasikan ke orang lain, atau dia melakukan pembelian berulang gitu. Jadi itu warning yang agak-agak warning banget lah istilahnya ya. Karena kita harus memastikan customer kita itu balik lagi. Baru di situ kita bisa make sure bahwa bisnis kita bisa sustain dan berlangsung lama. Kalau kita pindah bisnis lain, takutnya akan terjadi hal yang serupa karena kita tidak memahami ya bagaimana caranya memenuhi ekspektasi tadi sehingga bisnis kita bisa berjalan.
Oke, sama ini ada pertanyaan juga yang ada beberapa yang nanya gitu kan tadi disebutkan bahwa di Grab dan GoFood kita tetap harus tampil semenarik brand besar gitu ya kalau kita punya Ghost Kitchen punya jualan apapun gitu. Nah itu berarti apa ya ada tips dan triknya nggak sih untuk gimana caranya mendapatkan istilah ratingnya bagus, gimana caranya untuk sedikit lebih outstanding daripada yang lain gitu. Dan ini ada juga yang nanya, apakah penting untuk di rumah kitanya meskipun itu cuma rumah kecil atau kos-kosan kecil ada bannernya gitu kayak minimal oh di sini jual apa gitu. Nah itu penting nggak sih sebenarnya? Ya, jadi kalau yang jawab yang banner dulu ya. Jadi banner itu perlu ya, walaupun kecil supaya memudahkan si GoFood-nya itu untuk cari kita ya. Nah, kemudian kalau untuk tampilan menarik mungkin 3 ya tipsnya. Satu itu foto, itu harus keisi semua dan fotonya harus bagus. Jadi effort sedikit Ya. supaya yang namanya makanan itu nggak boleh gelap, nggak boleh warnanya hijau, nggak boleh berantakan ya. Pokoknya harus cantik gitu ya. Kemudian juga kalau yang namanya nama dan deskripsi itu kita harus rajin, nggak boleh malas untuk ngisi memang lengkap gitu ya, karena customer tuh ya gimana caranya kita mau menggoda mereka ya kalau namanya aja nggak kita tulis lengkap. Terus juga kadang-kadang ada namanya tapi nggak ada fotonya, karena cara kita untuk mengkonversi atau meyakinkan mereka membeli kan ya dengan foto, dengan apa lagi kan, karena kita nggak bisa ngomong langsung dengan mereka. Sama yang ketiga itu adalah tipsnya rajin-rajin ikut promo. Bahkan kalau di bisnis saya, itu setiap bulan tuh kita pasti promo. Dan kalau di GoFood ataupun GrabFood itu, kalau kita promo itu belum tentu kita rugi ya. Karena kita bisa mengcustom menunya hanya menu itu yang dijual di GoFood misalnya, yang marginnya pun kita udah hitung. Kalaupun promo pun kita tetap masih untung gitu. Oke, oke, boleh tahu nggak sih manfaat promo tiap minggunya itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus ada promo gitu? Itu tujuannya untuk apa sih? Mungkin mama pernah banyak yang belum gerit gitu kan? Margin aku jadi kecil, terus Ya. faedahnya apa gitu? Ya, ya. Nah, itu tadi catatannya bahwa sebenarnya kalau kita promo itu belum tentu margin kita jadi kecil ataupun kita rugi ya. Karena ini banyak banget sih ilmu yang lebih mendalamnya. Kalau kita promo misalnya, kita jualnya dalam bentuk paket. Jadi walaupun awalnya orang itu cuma mau beli makanan, tapi karena ada paket harga coret, jadi dia jadi ikut beli minuman juga. Karena minuman itu kan marginnya jauh lebih besar ya buat kita sebagai pebisnis kuliner biasanya. Terus kalau paket harga coret misalnya belinya 3 atau belinya 5. Jadi jarang banget Mamapreneurs bisa perhatiin tuh, jarang banget yang namanya promo itu tuh cuma satu menu di promo gitu. Pasti beli 3, beli 5, beli minuman, beli apa macam-macam lah. Nah, sebenarnya keuntungannya juga di namanya online delivery itu customer promo sensitif gitu. Jadi bukan price sensitif ya, promo sensitif. Mereka akan mencari produk-produk yang lagi promo gitu. Dan itu udah habit yang kebentuk ya di GoFood ataupun GrabFood. Dan kita udah trial dan test dengan banyak banget program, dan itu kesimpulannya, dan itu informasi juga yang diceritain dari teman-teman manajemen GoFood ya. Kemudian juga kalau kita ada promo, kita pasti keluar tuh yang di bagian section promo ya. Jadi, nah itu tuh udah paling unggul banget. Karena kan yang namanya pasang banner di GoFood kan mahal banget tuh. Tapi kalau misalnya kita muncul di yang section promo, kita masih ada harapan untuk diklik. Karena orang-orang itu dari manajemen GoFood juga cerita ya ke kita secara habit, mereka akan pertama lihat banner, kemudian yang kedua mereka akan lihat apa yang lagi promo. Begitu kita punya kesempatan tuh buat konversi customer kita dari situ. Oke, kalau di bisnisnya Steph sebulan sekali ya ada promonya ya, minimum Iya, gitu ya. tiap bulan maksudnya. Iya, iya. Oke. Dan seberapa penting nih ikutan nebeng promo kayak kemarin kan 11-11 heboh banget dibanding hari yang lalu ya. Penting nggak sih untuk kita ikut promo-promo seperti itu, makanya catch up with the trend of promotion gitu? Sangat penting banget ya. Jadi teman-teman Mamapreneurs, makanya ada ya kalau di Foodies kita suka ngajarin yang namanya bikin marketing kalender. Jadi dalam setahun tuh udah ditandain mana aja occasion ya, apalagi sekarang kan enak tuh 10-10, 11-11, 12-12 gitu ya. Sebenarnya setiap occasion itu kesempatan kita buat nge-spike penjualan kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada promo gitu ya, kan kita, ya dalam sebulan kan kita udah ada trennya. Tapi kalau misalnya kita ada promo ya 10-10, 11-11 tuh kita bisa naik lebih tinggi dibandingkan tren penjualan kita
biasanya kalau kita lagi nggak ada promo. Jadi itu istilahnya kayak alasan lah kita ngegoda-godain customer kita, ayo dong beli dong, padahal dia nggak ada rencana ya beli gitu ya. Ini kan tapi promo 11-11 nih, karena jarang-jarang nih misalnya kita beli 5 gratis 5 gitu ya misalnya, atau apapun lah kemasan dari promo yang nanti kita kreativitaskan gitu. Tapi itu sangat-sangat penting dan udah dibuktikan at least di bisnis saya sendiri, pokoknya setiap ada yang gitu-gitu nggak pernah terlewat sih, kita pasti ada promo. Kadang-kadang malah ngarang ya hari ulang tahun foundernya, hari ulang tahun misalnya chefnya gitu ya, atau hari ulang tahun brandnya, supaya makin banyak occasion, supaya kita bisa lebih banyak melakukan penawaran. Ya. Oke. Oke, tadi juga ada sedikit note bahwa kalau untuk misalnya kalau mau gabung jadi reseller, mungkin bisa pilih brand yang memberikan edukasi ke customer-nya juga gitu ya, biar kita bisa belajar ilmunya lebih banyak gitu ya. Oke, ini kayaknya udah lebih dari 1 jam kita berceloteh. Kita close aja. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa gabung ke Telegram Foodies ya. Foodies ada Telegram yang bisa tanya-tanya ya? Ada, foodpreneurs bisa masuk ke FNB community ya, pakai bahasa Inggris, .foodies.id gitu. Dan juga jangan lupa Mamapreneurs di hari Sabtu ya, Sabtu pagi ya, kita ketemu lagi bareng dengan Foodies dan Chef Mama Class juga ya, di acara Rising of Mamapreneurs. Ya, itu ada cooking class demo juga, bukan demo, cooking class, dan bisa live Q&A sama Chef Ploy dari Thailand. Jadi buat mamapreneurs yang mungkin lagi cari-cari ide mau jualan apa gitu ya. Jadi dapat ilmu, dapat resep, dan komplit lah pokoknya. Oke, jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Pendaftarannya terakhir besok ya berarti ya? Pendaftaran terakhir besok ya? Buka aja Instagramnya atau Instagramnya Chef Mama di mamapreneur.id juga bisa langsung daftar. Bisa. Oke, thank you banget Steph buat waktunya. Kita ketemu lagi hari Sabtu ya sama mamapreneur semuanya. So, kita sudahi dulu acara live hari ini. Semoga bermanfaat buat mamapreneur. Thank you. Bye, see you.